Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para hadirin ibu bapak sidang salat Isya berjamaah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah kesehatan sehingga kita semua dapat melaksanakan salah satu kewajiban tahunan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, juga mampu kumpul di tempat ini untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat serta salam curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mengamanahkan kepada kita 4 perkara yang mengharuskan kita ada di salah satu 4 perkara tersebut. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Rawahu Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita yang pertama, yaitu untuk menjadi manusia di tingkat derajat paling mulia, yaitu aliman. Jadilah engkau manusia alim, orang yang berilmu, sehingga di tingkat ini ketika seseorang mampu menjadikan dirinya alim, menjadi ulama, menjadi panutan umat, maka orang tersebut mampu untuk membawa umat manusia ini dari kejahilan kepada kealiman, kepada lautan ilmu yang luas, pengetahuan. Asalnya manusia ini tidak tahu tata cara salat dari mulai bab taharah. Mengajarkanlah seorang ulama kepada umat tersebut bab tersebut, sampailah kepada bab salatnya. Kemudian nanti ada bab fiqihnya, bab syariahnya, sampai ke bab tauhidnya. Sehingga seorang ulama ini bermanfaat untuk umat, membawa umat dari zaman kegelapan jahiliyah sehingga zaman kepada zaman terang benderang, atau amalan-amalan orang-orang saleh. Kata Nabi, apabila kita tidak mampu menjadi taraf strata alim atau muta'alliman, boleh kita memilih yang kedua, derajat kedua, yaitu muta'allim, sebagai seorang penuntut ilmu. Maka kita sebagai orang tua mempunyai keturunan, kewajiban atas kita mendidik anak kita. Apabila kita tidak mampu, mengirimkan anak-anak kita kepada lembaga-lembaga yang di sana dididik untuk menimba ilmu, terutama ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi keutamaan seorang alim dalam riwayat dikatakan mampu memberikan syafaat kepada 70 manusia yang wajib masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka derajat yang kedua menjadi muta'allim. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'.
Dan siapa yang keluar dirinya, keluar hartanya, keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jajaran orang-orang yang syuhada, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali kepada rumahnya masing-masing. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dimana yang ia tempuh jalan tersebut itu berhubungan dengan mencarinya ilmu untuk dirinya sendiri, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dengan menempuhnya orang tersebut Allah akan mudahkan dia jalannya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang penuntut ilmu muta'allim ini, malaikat mengepakkan sayapnya kepada bumi sehingga ridha sayapnya ini diinjak-injak oleh penuntut ilmu, yakni muta'allim. Sungguh mulia para muta'allim. Kata Nabi, kalau misalkan ulama tidak mampu kita menjadi, yang kedua muta'allim kita pun tidak mampu, maka kata Nabi, jadilah yang ketiga, yaitu mustami'an. Jadilah para pendengar yang baik. Ketika ada nasihat dari seorang ulama, dari asatidz, ada majlis, dia senang sehingga dia masuk ke dalam majlis tersebut dan duduk untuk mendengarkan nasihat-nasihat petuah-petuah ilmu yang disampaikan. Sehingga dengan menjadi pendengar yang baik, maka Allah akan tanamkan di dalam hatinya sehingga berbuah kepada amalan-amalan yang baik. Maka kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ay man tashabbaha biqaumin yuhsyaru ma'ahum. Dalam riwayat dikatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum majlis ta'lim, majlis zikir, majlis ilmu, majlis nasihat, majlis Al-Quran, dia duduk untuk berkumpul bersama orang tersebut, berkumpul di dalam halaqah-halaqah Al-Quran, majlis-majlis ta'lim, dia tidak sampai ke titik orang-orang yang berada duduk di situ, tetapi baik dalam mendengarkan nasihat-nasihatnya. Maka kata Nabi SAW, orang tersebut berada tergolong di dalam bagian kaum-kaum yang ia duduk bersama. Bahkan dalam riwayat yang lain bahwa nanti di hari kiamat yuhsyaru ma'ahum, dia akan dibangkitkan bersama orang-orang tersebut atau golongan-golongan orang tersebut. Maka ketika kita menjadi pendengar yang baik, duduk dalam majelis Al-Quran, ketika di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para ahli-ahli Al-Quran. Subhanallah. Maka ibu bapak sekalian, apabila perkara yang ketiga ini kita tetap tidak mampu karena kesibukan kita mencari nafkah atau menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain seperti bekerja, berdagang, berniaga, berladang, berkebun, maka kata Nabi, jadilah yang keempat au muhibban, yaitu menjadi seorang pecinta, cinta kepada ulama, cinta kepada muta'allim, penuntut ilmu. Kemudian cinta kepada mustami'in, orang yang senantiasa berkumpul untuk mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama, sehingga cintanya dia ini berbuah kepada amalan. Keluarlah sedekah untuk manusia, untuk para umat. Keluarlah kebaikan dari dalam hatinya. Ketika orang sudah cinta, maka buah dari cinta itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya sendiri. Maka kata Nabi, 4 perkara ini kita wajib ada di antara keempat tersebut. Aliman, seorang ulama, tidak mampu muta'alliman, jadilah seorang penuntut ilmu, jadilah santri. Usia berapapun kita, tetap kita niatkan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak mampu, maka jadilah mustami', para pendengar yang baik. Apabila tidak mampu juga, jadilah orang yang cinta kepada 3 perkara yang di atasnya.
cinta kepada ulama, cinta kepada para santri, para pencari ilmu, penuntut ilmu, juga cinta kepada mustami' para pendengar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wala takun khamisan. Jangan sekali-kali kita berada di dalam tatanan golongan orang yang kelima, fatahlik, maka kalian akan binasa, kata Nabi. Ai mubghidun. Apakah golongan kelima tersebut? Yaitu orang yang senantiasa benci kepada 4 perkara di atasnya. Benci kepada ulama. Sedikit ulama memberikan nasihat dianggap beda pendapat, beda pandangan, tidak satu tujuan, akhirnya dibenci, disebarlah fitnah kepada ulama tersebut. Benci kepada muta'alim, benci kepada para santri, para penuntut ilmu, karena merasa dia menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia dianggapnya. Atau yang ketiga, benci kepada para mustami', para pendengar, orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis-majelis untuk mendengarkan ilmu. Atau bahkan dia pun benci kepada orang yang cinta kepada 3 perkara tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita berada di antara 4 golongan yang Nabi amanahkan supaya kita menjadi di antara keempat golongan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat tarawih rahimakumullah, kita telah memasuki akhir-akhir dari bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaan adalah amalan apa, amalan mulia apa yang sudah kita sembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah taala, di selain bulan Ramadan setiap harinya menghatamkan Al-Qur'an. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, siang dia menghatamkan Al-Qur'an, malam pun dia menghatamkan Al-Qur'an, sehingga dalam satu Ramadan Imam Syafi'i rahimahullah taala menghatamkan sekitar 60 kali khataman. Kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat qiyam lail. Dalam satu rakaat salat sunnah, Imamuna Sayyiduna Ali menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat salat. Kemudian ada yang lebih ajib lagi dari kalangan salafus salih, yakni Mansur bin Zadan. Syekh Mansur bin Zadan menghatamkan Al-Qur'an. Dia bermula membaca surah Al-Fatihah ba'dal maghrib, sebelum dzur adzan Isya sudah berada pada surah An-Nas. Berarti khatam Al-Qur'an bainal maghrib wal Isya. Maka patut kita menjadi contoh. Para sahabat pun senantiasa paling sedikitnya adalah 7 hari sekali khatam Al-Qur'an. Maka syahrul Ramadan ini syahrul Qur'an, kita perbanyak untuk membaca Al-Qur'an, kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah terima bacaan Al-Qur'an kita sehingga dibalas dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, 2 saja dalam mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini. Apakah kita menjadi orang yang paling rugi? Rubbas sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ini kalangan orang yang paling merugi. Berapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa tetapi tidak ada pahala bagi orang tersebut. Illa al-ju'i wal 'atash, kecuali hanya dia itu mendapatkan lapar dan dahaga saja, pahala tidak ada. Atau di tingkat paling tinggi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang berpuasa bulan Ramadan iman, yakin, ihtisab dan mengharap ridha Allah, hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi,
maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, sehingga selesailah bulan Ramadan, maka orang tersebut seakan-akan seperti bayi yang baru lahir. Itu derajat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullah 'alal khata'at wal mughalladat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.